Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Ibu Leli. Hari ini kita akan belajar konsep gerak. Apa itu konsep gerak? Benda dikatakan bergerak apabila benda mengalami perpindahan posisi. Digerak. Oke. Benda dikatakan bergerak apabila benda tersebut mengalami perpindahan posisi. Contohnya ya, kalau misalkan di sini ada anak naik mobil, Nah, si anak tersebut naik mobil bergerak dari titik A ke titik B. Maka nih misalkan anaknya nih si Ali, jangan Ali mulu bu, oke ganti, misalkan anak ini si A, jangan si Adi. Nah, Adi ini dikatakan bergerak oleh titik A. Kenapa dikatakan bergerak oleh titik A? Karena dia menjauhi titik A. Dan dikatakan bergerak oleh titik B. Kenapa dikatakan bergerak oleh titik B? Karena dia mengalami perubahan posisi terhadap titik B, yaitu mendekati titik B. Sedangkan Adi dikatakan tidak bergerak oleh mobil. Jadi karena Adi tidak mengalami perpindahan posisi oleh mobil, maka Adi dikatakan tidak bergerak oleh mobil. Sedangkan Adi dikatakan bergerak oleh titik acuan A dan titik acuan B. Itu pengertian dari gerak. Nah, jarak yang ditempuh Adi berapa nih? Kalau misalkan jarak dari titik A ke titik B itu 100 meter, kemudian si Adi ternyata dia putar balik nih dari titik A ke titik B kan 100 meter, kemudian dia bergerak lagi dari titik B ke titik C, jadi adinya ini bergeraknya putar balik dari titik A ke titik B, terus kemudian dia ke titik C. Nah, jarak dari B ke C-nya itu ternyata 40 meter. Jadi ini ada istilah yang namanya jarak. Oke. Jarak. Jadi jarak itu adalah ketika Adi bergerak dari titik A ke titik B dan dari titik B ke titik C, maka jarak yang ditempuh oleh Adi adalah 100 meter ditambah dengan 40 meter. Itu sama dengan 140 meter. Nah, sedangkan ada lagi nih yang kedua, namanya perpindahan. Jadi kalau perpindahan itu sama dengan, perpindahan itu berarti dari Adi pindah dari titik A ke titik C. Gimana cari jarak dari titik A ke titik C? Perpindahannya yaitu 100 meter, kan dia bergerak ke arah bentar. Kan dia bergerak dari arah handwrite. Oke, ini hapusnya gimana ya? Ini nggak bisa dihapus. Bisa. Jadi kalau misalkan dia perpindahan itu berarti dia pindah dari titik A ke titik B.
berarti dari titik A ke titik C, berarti kita cari jarak pindahnya aja dari titik A ke titik C. Gimana caranya? Berarti kalau titik A ke titik C itu 100 meter dikurangi 40 meter. Nah, yang mana yang namanya perpindahan? Yang ini nih perpindahan nih, yang ini. Nih dari titik A ke titik C, itu dari titik A ke titik C ini nih yang namanya perpindahan. 100 kurang 40 meter berarti sama dengan 60 meter. Udah ngerti ya bedanya jarak dan perpindahan? Jadi kalau misalkan jarak itu jarak yang ditempuh, sedangkan perpindahan itu adalah pindah tempatnya si Adi dari titik A ke titik C. Jadi gimana kalau misalkan Bu Adinya belok? Kalau Adinya belok gimana ya Bu? Contoh, nih Adinya bergerak dari titik A ke titik B, terus belok ke titik C, gitu ya, dari A ke B, terus ke C. Nah, dari titik A ke B ini ternyata ini bukan Adi nih yang bergerak nih, kayaknya semut deh. Semut bergerak 4 meter dari titik A ke titik B, dan dari B ke titik C itu 3 meter. Maka kalau misalkan kalau kita cari jarak tempuhnya itu sama dengan 4 meter ditambah 3 meter. Nah, sama dengan 7 meter. Jadi jaraknya itu dari sini, dari A kemudian ke B ke C. Nah, itu jarak. Nah, Bu, kalau perpindahannya gimana? Perpindahannya yaitu dari titiknya A ke titik C pindahnya. Ini perpindahannya. Jadi kita bikin istilahnya dulu ya. Kalau misalkan dari titik A ke titik B itu A jaraknya, ini B ke titik C itu B, maka A ke C itu C. Nah, maka kita untuk cari perpindahannya itu kita harus cari garis miringnya dari A ke C nih. Kita harus cari titik C yang ini nih. Berapa? Caranya adalah perpindahan enter dulu. Ini meter, oke. Perpindahan itu sama dengan itu titik C, maka kita pakai rumus Pythagoras, yaitu cari titik C, C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, gimana caranya, Bu? Berarti di sini C kuadrat sama dengan 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Tuh, jadi sama dengan perpindahan atau C kuadrat sama dengan 4 kuadrat kan 16 ya. 16 ditambah 3 kuadrat 9. Berarti C kuadrat itu sama dengan 16 tambah 9, 25. Berarti untuk C-nya itu sama dengan akar dari 25. Akar dari 25 berapa? 5. Jadi 5 meter. Nah, untuk perpindahannya berarti 5
meter. 5 meter. Jadi kalau jaraknya itu 7 meter, sedangkan perpindahannya 5 meter. Pakai rumus Pythagoras, C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Yang miring dikuadratin sama dengan yang tegak dikuadratin A kuadrat tambah yang tegak lagi dikuadratin B kuadrat. C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Oke. Itu jarak dan perpindahan. Kemudian ada lagi yang namanya kecepatan dan kelajuan. Kecepatan dan kelajuan. Oke. Nah, apa itu kecepatan? Kecepatan adalah jarak per waktu. Kecepatan itu biasanya dilambangkan dengan V. V itu sama dengan jarak per waktu. Itu per itu dibagi ya maksudnya. Nah, kemudian Bu, apa bedanya dengan kelajuan? Sedangkan kalau kelajuan itu sama V itu sama dengan perpindahan per waktu. Jadi bedanya kalau misalkan kecepatan itu bedanya di sini nih. Kalau kecepatan itu kan jarak. Kalau misalkan perpindahan itu waktu. Kalau kecepatan jarak, kalau perpindahan itu waktu. Kalau kecepatan itu jarak, kalau kelajuan itu perpindahan. Itu bedanya. Nah, tadi kan sudah dijelaskan kan bedanya jarak dan perpindahan. Contohnya kan untuk yang ini, untuk yang tadi untuk yang tadi di atas nih kan, kalau misalkan jarak itu kan jarak yang ditempuhnya kan itu 7 meter, sedangkan kalau perpindahan kan 5 meter, itu pindah dari A ke C. Nah, ini bedanya nih, kalau kecepatan itu jarak yang ditempuh per satuan waktu, sedangkan kelajuan itu perpindahan per satuan waktu. Nah, satuannya apa Bu? Satuannya kalau jarak itu satuannya kalau jarak itu satuannya sama dengan meter atau M. Sedangkan waktu satuannya itu sama dengan sekon atau s. Nah, jadi kalau untuk kecepatan itu sama dengan kelajuan, itu satuannya sama-sama meter bagi waktu atau jarak per waktu meter per sekon. Sekian untuk hari ini untuk bab gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.